Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Kumaha kabarnya? Bagaimana kabarnya semua teman-teman di sini ya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, sehat walafiat dan selalu berbahagia seperti biasa, lur ya. Kali ini saya mau ngobrolin ini tentang fenomena otak sungsang, yang dialami atau terjadi pada para budak-budak pengikut habaib ya. Kenapa saya sebut otak sungsang ya? Jadi otak sungsang itu bukan cuma orang yang baca kitab Arab dari kiri ke kanan, bukan cuma itu ya. Tapi otak sungsang juga ternyata menurut saya dialami oleh hampir semuanya ya. Kenapa? Karena mereka lebih takut kualat sama habaib. Mereka lebih takut kualat sama habib daripada takut sama Allah. Kenapa bisa begitu, Neng? Karena kurang ilmu. Kurang ilmu bisa ya, kurang ilmu udah jelas itu. Tapi selain kurang ilmu juga, yaitu mereka sudah termakan oleh dogma atau termakan oleh doktrin ya, propaganda nih. Ini kalau mau nyebut propaganda mah seperti inilah, korban-korban propaganda atau doktrin untuk lebih memuliakan habib, dan kemudian secara tidak langsung ya, tidak sadar mereka telah mengutamakan atau lebih menomorsatukan takut kualat sama habib ini ya. Mereka lebih takut untuk tidak mengikuti perintah orang-orang yang mengaku zuriyah Rasulullah ya, sampai menafikan bahwa ternyata banyak aturan-aturan Allah yang dilanggar. Jadi lebih takut kualat daripada takut dosa sama Allah, lebih takut melanggar aturan habib daripada melanggar aturan Allah, daripada bermaksiat kepada Allah. Padahal Allah bilang di dalam Al-Quran bahwa posisi setelah Allah itu orang tua loh. Ya, ini ya, setelah keimanan terhadap Allah itu kemudian diikuti dengan kedua orang tua. Perintah untuk mengikuti, berbakti, dan mencintai orang tua, bukan mencintai habib. Yes. Di dalam Al-Quran jelas ya itu. Cuman karena masalah doktrin ini yang sudah 100 tahun lebih ya tertancap di dalam pikiran dan otak-otak masyarakat atau umat, maka mereka lebih takut untuk kualat kepada habib daripada takut kepada melanggar aturan-aturan Allah. Contohnya nih ya, seperti kemarin nih fenomena ini, saya sering kali ngomong ini karena kesel juga ya, tidak ada orang-orang yang bereaksi terhadap fenomena Abah Aos kemarin ya. Pertama, menyebutkan Imam Mahdi. Imam Mahdi ini kalau benar ngaku zuriyah ya, Imam Mahdi di dalam semua keterangan atau hadis-hadis tentang Imam Mahdi itu jelas-jelas bahwa Imam Mahdi itu dari keturunanku, kata Rasulullah. Jadi kalau mereka benar-benar keturunan Rasulullah, mereka seharusnya marah. Anies Baswedan disebut sebagai Imam Mahdi. Iya. Jelas Baswedan. Kan kalau memang mereka mengaku bahwa Pak Alawi adalah keturunan Rasulullah, kan Baswedan tidak masuk Pak Alawi. Iya. Mestinya marah. Iya, harusnya. Orang luar mereka disebut sebagai Imam Mahdi, padahal jelas-jelas Rasulullah mengatakan bahwa yang namanya Imam Mahdi itu dari keturunanku. Iya. Ya, namanya sama denganku, begitu. Ini nggak marah. Kemudian yang kedua yang lebih parah lagi, seorang Rocky Gerung disebut sebagai Rasulullah. Rasulullah tidak bisa, kata atau gelar Rasulullah itu tidak bisa dikiaskan atau tidak bisa dijadikan sebagai perumpamaan, tidak. Karena Rasulullah itu sudah jelas mengacu kepada apa, definisinya seperti apa, juga lebih mengacu kepada pribadi Rasulullah Muhammad bin Abdullah, begitu lur. Jadi tidak bisa dikiaskan, katanya itu cuma perumpamaan. Tidak bisa, nggak ada ini istilahnya perumpamaan dengan menggunakan gelar Rasulullah, mengumpamakan kepada orang lain, nggak ada ceritanya. Nggak boleh. Tapi tidak ada satupun mau si Ridik, mau siapa, si Bahar, mau si Taufik, tidak ada yang protes sama si Abah Aos. Padahal di dalam darah anak. Di dalam darah anak lain, darah kakek kami Rasulullah. Mana Bahar? Mana membela Rasulullah? Satu server dengan kalian, jadi tidak dipermasalahkan sama kalian. Nah, budak-budak nih tolong, budak-budak pengikut, pikir pakai otak, baru pikir ya.
jangan mau dibodohin terus dan jangan mau jadi orang bodoh terus, jadi orang malu seumur hidup. Alhamdulillah, amit-amit, aing mah euy. Benar. Cik atuh euy ya. Coba lebih takut kualat sama Habib daripada takut berdosa atau melakukan maksiat terhadap Allah dan Rasulnya. Gini dong pola pikirnya ya. Kalian takut kualat karena mereka mengaku Habib, yaitu yang mereka aku sebagai keturunan Rasulullah, mencintai Rasulullah, mencintai mereka. Nah, kalau kemudian ada perkara-perkara yang ternyata berkaitan dengan penistaan atau merendahkan derajat Rasulullah, seharusnya kalian juga takut dan seharusnya kalian juga merasa tersinggung. Kalau nggak merasa tersinggung, tidak melakukan apa-apa. Kalau nggak merasa tersinggung, berarti bukan cucunya. Kalau tidak merasa tersinggung, berarti kalian bukan cucunya. Yang ngaku-ngaku. Jadi ya wajar aja. Ya, jadi wajar aja kalau kami tidak percaya kalian keturunan Rasulullah. Begitu, Beb. Beb, gimana sih, Beb? Rasulullah dilecehkan itu, Beb. Dinistakan. Banyak lagi perkara lainnya tentang lebih takut kualat sama Habib daripada takut sama syariat Allah, daripada aturan Allah, ya. Iya. Dongeng-dongeng halu, dongeng-dongeng khurafat, di mana kedudukan mereka, kemampuan mereka, ya, keajaiban-keajaiban yang mereka ceritakan dalam dongeng-dongeng itu sudah menyalahi aturan-aturan di dalam Al-Quran dan Sunnah, bahkan sudah melebihi kemampuan atau mukjizat-mukjizat yang diturunkan Allah kepada Rasulullah. Sudah lebih-lebih, Rasulullah aja tidak mampu memadamkan api neraka. Rasulullah tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengusir Munkar dan Nakir. Rasulullah tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk menurunkan rantai emas dari langit. Tidak. Itu mah tukang sulap. Itu mah Doraemon. Itu mah cerita-cerita Sun Gokong, ya. Cerita-cerita hayalan, cerita-cerita film kartun, itu mah euy. Ternyata Dewa telah menurunkan rantai emas dari langit. Nah, seperti itu. Agama bukan hanya tentang perasaan. Agama itu pakai otak. Di mana otak itu untuk memilah dan memilih, kemudian menyaring mana yang masuk perasaan, tetapi kemudian harus ada dalil, harus ada pembenaran dari syariat yang jelas, pengambilan sumber hukumnya, bukan cuma cerita doang. Bukan kitab datuk anak. Bukan kitab datuk anak. Itu kan datuk ente. Datuk maringgi maksudlah. Datuk gue kan beda. Masa berdasarkan datuk? Berdasarkan kitab Al-Quran dong. Kakek anak, kakek ente, kakek anak orang, ente orang. Ya iyalah, kita semua orang, ya. Iya. Bahar ketika diturunkannya Al-Quran dan kemudian ketika semasa hidupnya sampai meninggalnya Rasulullah, kemudian masa para sahabat, masa para tabi'in, masa tabi'in, tidak ada itu istilah Habib. Jadi kalau disebut harus takut sama Habib, ya zaman mereka aja, zaman di awal-awal Islam aja nggak ada itu istilahnya Habib. Dah Habib mah dari ada mau. Jadi mana ada, Di mana bisa ada aturan untuk takut terhadap Habib? Ya, kalau takut terhadap Allah dan Rasulnya, takut melanggar aturan-aturannya, ya itu mah udah jelas. Iya. Ya. Oke Lun, segitu aja ya pembahasan soal kualat nih ya. Jadi nggak usah takut lah kualat sama Habib lah. Ya, saya mah boro-boro takut sama Habib ya. Manggil Habib juga udah malas, udah nggak mau saya. Jadi boro-boro mau takut. Ya, takutnya sama Allah. Iya. Oke, begitu Lur. Semoga bermanfaat begitu Lur. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.